Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 bulan Ramadan. Tentunya sahabat juga sudah mulai merasakan begitu indahnya bulan Ramadan ketika kita bisa memaksimalkannya. Ngomong-ngomong soal Ramadan, kita tidak akan lupa dengan permasalahan pandemi COVID-19 ini yang sedikit banyak mempengaruhi cara ibadah kita di bulan Ramadan, terutama pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah dan sholat taraweh. Kalau di MUI kemudian pemerintah sendiri sudah menekankan dan menghimbau untuk kita melaksanakan sholat di rumah, karena untuk mencegah penularan rangkaian COVID-19 itu, maka sebagai warga atau sebagai masyarakat setidaknya kita menerima dan kita melakukannya itu dengan senang hati. Tetapi banyak yang tidak melaksanakannya karena merasa bahwa ini kan sebuah syariat, mengapa harus dilarang atau mengapa harus ditutup masjidnya. Sahabat, bukan masalah ditutup masjidnya, tapi kerumunannya inilah yang membuat pandemi COVID-19 ini tidak pernah selesai. Karena penyebarannya lewat kerumunan tersebut. Jadi kita ingat, syariat Islam diturunkan itu untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini supaya baik. Maka ketika ada permasalahan-permasalahan yaitu berupa wabah yang memang mengharuskan kita harus melaksanakan ibadah di rumah, ya kita laksanakan. Apalagi ada yang bilang begini, masa sholat taraweh nggak boleh? Boleh. Yaudah kalau gitu ikuti protokolnya. Apa protokolnya? Atau protokol pencegahannya? Sholatnya sebelum masuk ke masjid jamaah harus sudah dites kesehatannya lewat suhu badannya. Cuci tangan dulu pakai sabun, ya kan? Harus pakai masker. Setelah itu setelah masuk ke masjid, softnya tidak boleh berdampit-dampitan. Artinya harus ada jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian tidak boleh ada salaman dan masker tetap dipakai. Ini ada yang melarang. Kenapa harus begitu? Nanti sholatnya nggak maksimal, nggak sempurna. Karena softnya itu masuk dipisah-pisah, kan begitu. Begini sahabat, ternyata ini juga ada aturannya. Ini demi mencegah penularan COVID ini, maka harus dilaksanakan aturan-aturan, yaitu dengan cara memisahkan soft antara satu dengan yang lainnya dengan jarak. Karena diketerangkan di dalam kitab Minhajul Qawim bahwa ketika ada imam dan makmum jaraknya maksimal 300 hasta, maksud saya 300 hasta, maka tidak masalah. Tetap saja sah sholatnya, jamaahnya itu. Apalagi soft yang hanya ditata 1,5 meter. Di Nihayatul Zen malah lebih 300 hasta, tidak masalah. 1 hasta berapa toh? 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Kalau pendapatnya madhab Syafi'i dan madhab Hambali, 1 hasta bisa 62 cm. Kalau 300 hasta, menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Hambali, ya sampai 186 meter jarak antara imam dengan makmum, dan itu pun sah sholatnya. Kalau misalkan ada yang mengatakan ini sholatnya nggak sah karena atau nggak maksimal atau setannya ikut-ikutan sholat gitu, tidak begitu sahabat. Kecuali kalau memang tidak ada kondisi yang seperti ini. Ini ada kondisi yang memang harus kita memisahkan soft. Kalau kita memaksakan diri untuk melaksanakan atau menggelar sholat jamaah di masjid, terutama di malam Ramadan, yaitu sholat taraweh. Sahabat yang saya cintai, mari kita sama-sama membantu program ini. Karena bagaimanapun yang dibahas MUI, bagaimanapun yang dibahas oleh Kementerian Agama, itu sudah sesuai dengan prosedur agama. Dan mereka juga membahasnya pun tidak akan melenceng dari syariat agama. Dan ini masalah furu'iyah, masalah yang selalu berkembang, bukan untuk dipermasalahkan lagi. Maka
Mari yang sholat jamaah taraweh di rumah lanjutkan, karena itu baik demi kita untuk menjaga keamanan manusia dari pandemi COVID-19 ini. Tapi yang sudah terlanjur, yang sudah biasa di masjid, silahkan, tapi harus mengikuti protap yang ada dan ketat. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengupayakan kemaslahatan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.